Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita dengan Tuk Wan Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami berada di salah satu majelis Majelis Quran Riau Muqarri yang cukup didambakan ke depan menjadi suatu pusat pemahaman terhadap Al-Quran, dan ini satu prestasi bagi kita di Provinsi Riau ini di bawah pemerintah daerah Provinsi Riau Pak Samsuar dan Pak Edi Natar, yang mana sesuai dengan rencana dan apa menjadi program beliau untuk membentuk satu-satunya Quran Center di Riau ini. Tetapi dalam rangka untuk mewujudkan Quran Center ini perlu ada persiapan-persiapan. Untuk itulah pada pagi hari ini kita sengaja datang di Markas Quran Riau ini, yang kebetulan sebagai pemimpinnya, sebagai direktur utamanya Majelis Quran Riau ini adalah Ustadz kita yang tak asing lagi di Riau, yaitu Ustadz Dr. Mustafa Umar. Kemudian Pak Mustafa Umar juga didampingi suatu tenaga muda yang cukup memiliki kualitas dan kemampuan yang luar biasa, yang beliau juga pernah kuliah di Saudi Arabia, khususnya di Mekah selama 10 tahun. Sekarang beliau sudah kembali ke Riau mengabdi daerah ini, yaitu Dr. Satria Antoni. Dan hari ini kami sengaja mengundang kedua narasumber pada hari ini untuk dapat memberikan suatu penjelasan apa tujuan daripada Muqarri atau Majelis Quran Riau ini, yang merupakan satu cita-cita bagi pemerintah Provinsi Riau agar Riau akan menjadi satu pusat kajian Al-Quran ke depan, sehingga anak-anak kita nanti betul-betul dapat memahami Al-Quran dengan secara baik, secara benar, yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, jangan lupa ini like, share, comment, and subscribe. Baik, saya sekarang mengundang Bapak Dr. Mustafa Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Mustafa? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Segar, nampaknya cerah. Apalagi ini kan dalam suasana tanggung jawab ya, mengembangkan apa yang menjadi program pemerintah daerah Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Pak Samsuar, yaitu membentuk satu Majelis Quran Riau. Baik, di samping Pak Mustafa Umar juga kami undang ananda kita Satria Antoni. Assalamualaikum, sehat tuh. Assalamualaikum. Bagaimana? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat tuh. Masih energi nampaknya, masih muda, terus semangat ya. Siap. Ini satu kesempatan luar biasa Pak Satria, Ananda Satria, untuk berbuat dan mengabdi di Riau ini ya. Insyaallah. Dalam mengembangkan Majelis Quran ini ke depan, apalagi beliau mempunyai koneksi dan hubungan dengan negara-negara Saudi Arabia, khusus ini Mekah dan Madinah. Baik, sekarang saya minta penjelasan Pak Mustafa ini Pak. Baik. Ini bagaimana nanti Pak Mustafa implementasi daripada majelis ini nanti dalam meningkatkan sumber daya manusia yang khususnya menyangkut anak-anak kita hafiz terhadap Al-Quran ini. Nah, ini kan direkrutkan anak-anak yang hafiz, yang sudah belajar sanad, segala hal yang berkaitan menjadi seorang hafiz itu kan tidak mudah, dan dia harus mendapat pengakuan dan sebagainya. Jadi kira-kira bagaimana pelaksanaan nanti ke depan majelis ini untuk mengimplementasikan apa yang menjadi cita-cita daripada Majelis Quran Riau ini?
Baik. Mungkin sementara itu yang saya minta pada Pak Baik. Terima Ustaz kasih. Umar. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Pak Wan Abu Bakar selaku tokoh masyarakat, pemimpin Riau yang sudah tidak asing lagi, yang telah banyak berjasa malang melintang dalam sejarah Riau, dan mudah-mudahan insyaallah Allah berikan terus kesehatan kepada beliau. Kemudian juga khidmat yang berterusan, tak pernah henti dari beliau. Mudah-mudahan insya Allah inilah yang akan menghantarkan Riau pada masa yang akan datang, yaitu Riau yang terbilang, Riau yang gemilang, dan mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan masyarakat Riau akan menikmati apa yang telah diusahakan oleh para pendahulu negeri ini. Kemudian bersama kami juga dalam majelis ini ada Al-Ustaz Dr. Satria Antoni, yang sebenarnya banyak jasa beliau. Beliaulah yang paling banyak berjasa sebenarnya, ya. Mendampingi Bapak Gubernur yang memiliki cita-cita besar memajukan Riau ke depan melalui gerakan Al-Quran yang pada dahulu awalnya dengan gagasan Al-Quran Center dari beliau, kemudian berkembang diskusi sehingga sekarang menjadi Majelis Quran Riau. Majelis Quran Riau disingkat dengan Maqari. Singkatannya ini pula Maqari adalah juga disebutkan dalam perkataan Arab Al-Maqari. Al-Maqari ini pula sudah menjadi istilah. Satu tempat, di tempat itu dipelajari Al-Quran, dibaca Al-Quran, dihafal Al-Quran. Kemudian para pakar memberikan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu qiraat, kemudian memberikan sanad seperti sebutan Al-Maqari di Madinah, ya Ustaz Dr. Satria, Al-Maqari Al-Quraniyah bil Madinah Al-Munawwarah. Itu langsung di bawah kepemimpinan Imam Masjid Nabawi, yang bergabung di dalamnya 57 masyayikh, syekh-syekh yang menjadi imam-imam dan juga berkelayakan memberikan sanad. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur dan rombongan bersama dengan Dr. Satria sampai ke tempat tersebut. Dan dalam kesempatan itu pula Bapak Gubernur menyaksikan ada seorang pelajar, ya, mendapatkan sanad dari Al-Maqari Al-Quraniyah di Madinah. Yang pelajar tersebut dari Afrika, ya. Dari Afrika. Maka kita pun berharap mudah-mudahan suatu ketika nanti ada yang dari luar negeri mengambil sanad di Riau. Kalau sekarang di Al-Maqari di Madinah, suatu ketika nanti di Maqari di Riau. Harapan kita demikian. Nah, alhamdulillah gagasan yang luar biasa ini disambut baik oleh semua pihak, terutama dari LPTQ yang memang selama ini sudah bergerak bersama dengan Al-Quran. Kemudian Kementerian Agama, kemudian juga Majelis Ulama Indonesia. Rupanya ini adalah yang dicita-citakan oleh semua kita rupanya. Ibarat kata pepatah, pucuk dicinta, ulam pun tiba. Jadi semakin sedap makanan. Jadi mudah-mudahan negeri Riau, negeri Melayu yang identik dengan Islam, mudah-mudahan dengan gerakan Al-Quran dari Riau untuk dunia ini akan menjadi kenyataan. Nah, jadi apabila disebutkan ke depannya bagaimana SDM kita ini, kalau sudah bersama dengan Al-Quran yang istimewa, pasti anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak istimewa. Bukan hanya istimewa di negeri kita ini, sampai ke luar negara sana. Karena Al-Quran itu bukan sifatnya lokal, Al-Quran itu sifatnya dah internasional. Jadi apabila anak sudah diberi sanad, maka sanadnya itu bersambung pada Rasulullah, maka dimanapun anak itu berada, pasti akan diperakui. Maka cita-cita berikutnya yang jangka panjang adalah anak-anak kita ini diharapkan menggerakkan Al-Quran dari Riau melalui satu universitas Al-Quran tingkat internasional. Jadi ini yang diharapkan, yaitu International University yang berkaitan dengan kajian Al-Quran. Jadi takhasus Al-Quran, jadi khusus dia dalam kajian Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, tafsir Al-Quran, metodologi Al-Quran, kemudian juga qiraat Al-Quran. Qiraat ini kan sudah tidak bisa diotak-atik lagi, sudah tauqifi sifatnya, sudah tetap. Nah, ada qiraat 7, ada qiraat 10, ada qiraat 14.
dan ini jarang dikuasai oleh para ulama. Ada ulama-ulama yang memang memiliki kekhususan saja dalam kajian ini yang menguasai. Maka kita berharap mudah-mudahan Riau inilah tempatnya, salah satu tempat untuk mengkaji Al-Quran secara spesifik, secara mendalam. Itu jangka panjangnya. Nah, kemudian SDM kita ini kita bawa ke jangka menengah. Nah, di jangka menengah ini kita berharap Majelis Quran Riau yang sudah ada para pakar Al-Quran di majelis ini akan memberikan sertifikat. Maka sertifikat ini akan memiliki otoritatif, memiliki kemampuan yang diperakui lah. Penyampaian sertifikat kepada imam-imam masjid paling tidak di Riau terlebih dahulu. Jadi semua imam di Masjid Riau nanti akan bersertifikat dari Majelis Quran Riau, sehingga diharapkan Al-Fatihah setiap imam itu adalah memang Al-Fatihah yang sudah bersanad kepada Rasulullah. Kalau seperti sekarang kan imamnya masih bacaannya yang dibawa dari kampung dulu, dari guru sudah bacaan umum lah ya. Yang umum. Maka nanti imam ini akan kita sertifikasi, yaitu dengan memberikan sertifikat, sehingga kualitas ibadah di tengah masyarakat nanti, ini dampak makari ke tengah masyarakat, yaitu imam-imam yang ada di masyarakat nanti, imam-imam yang sudah diperakui bacaan oleh para masyayikh kita. Karena Al-Fatihah ini menjadi penentu kesahihan salat. Nah, apabila Fatihahnya salah, maka salat pun tidak sah, tak sempurna ya. Tidak sempurna. Dan ini akan dinikmati kenyamanannya oleh makmum. Nah, karena imam yang bagus betul bacaannya, tentu akan membawa pengaruh, berpengaruh kejiwaan bagi makmum. Kejiwaan bagi makmum. Maka mungkin masjid-masjid akan disukai nanti karena imamnya menyenangkan. Nanti di sini bukan hanya mengajarkan Al-Quran, tetapi bagaimana menjadi imam yang baik, imam yang benar, sehingga masyarakat dengan imam masjid akan menyatu. Disinilah akan mengkristal nanti suasana keumatan. Terjadi komunikasi timbal balik antara imam dengan masyarakat, dengan jamaah ya. Nah, mungkin karena sekarang ini ada 20 anak sekarang bersama kita di sini dari beberapa kabupaten kota, maka mereka ini bisa kita jadikan bibit awal nanti untuk program kita jangka menengah, dan ada program yang di depan mata kita sekarang, program jangka pendek. Nah, program jangka pendek ini adalah mau mengadakan daurah-daurah, seminar-seminar, dan Majelis Quran Riau dengan para masyayikh baik dalam negeri atau luar negara, kita bisa mengundang membuat acara seminar itu di sini, workshop di sini. Maka akan terasa nanti manfaatnya bagi masyarakat umum. Mungkin masyarakat umum akan kita perkenalkan dengan ilmu-ilmu dasar dari Al-Quran, kemudian nanti agama yang mulia ini, kemudian dengan fardu ain. Sehingga perlahan-lahan insya Allah suasana keislaman di Riau akan berubah, mudah-mudahan. Masya Allah. Melalui Majelis Quran Riau. Baik, luar biasa Pak Mustafa Umar ya, dalam rangka ke depan ini bagaimana Majelis Quran Riau ini betul-betul berfungsi dalam rangka mencetak ya kader-kader atau ulama-ulama yang betul-betul memahami Al-Quran. Nah, tentu hal ini Pak Mustafa, tantangan ini kan berat ini. Ya, tidak semudah apa yang kita harapkan kalau ini tidak disupport, didukung oleh semua masyarakat Riau. Dan untuk pemahaman ini, kata saya kan ini yang harus dilakukan. Nah, kira-kira Pak, bagaimana ini mensosialisasikan sehingga masyarakat kita atau orang-orang tua kita yang ada di Riau ini tertarik, sehingga anak-anak yang mereka misalnya perlu dididik dengan pemahaman Al-Quran tadi itu, yang mendapat pengakuan nanti itu ya, dan ada kepastian dia nanti dia seorang qori, seorang hafiz yang memahami Al-Quran yang sebenar, sehingga memberikan manfaat baik kedua orang tuanya, baik masyarakatnya maupun untuk daerahnya. Sebenarnya sederhana sekali apabila kita lihat
penyebutan Al-Quran di dalam Al-Quran. Allah menyebut ada kalanya Al-Quran itu dengan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Sebenarnya mewahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Tapi Allah menyebut Al-Quran itu dengan kata ruh. Karena apabila ruh itu difahami adalah yang menghidupkan jasad, maka Al-Quran adalah yang menghidupkan manusia dengan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sejati. Maka anak-anak kita itu nanti dimanapun berada sebenarnya dia sudah menghidupkan. Pertama menghidupkan dirinya sendiri dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah ruh, menghidupkan hidupnya, sehingga tidak disebut seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ada manusia sebenarnya tak hidup, dia sebenarnya mayat yang berjalan. Itu istilah Al-Quran. Wa man kana maitan fa ahyainahu. Ada orang yang mati lalu kami hidupkan. Ulama tafsir menyebut kami hidupkan dengan Al-Quran. Maka anak-anak kita yang bersama Al-Quran ini hidup, memiliki kehidupan, membangun kehidupan. Kalau anak ini sudah hidup, dia akan memberikan pula kehidupan kepada keluarganya. Apabila mereka punya pasangan nanti, mereka akan memberikan kehidupan kepada pasangannya. Apabila mereka memiliki anak nanti, mereka akan memberikan kehidupan dalam keluarga mereka. Maka terbangunlah kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Nah inilah yang dibangun oleh Rasulullah dahulu. Terbangun kehidupan di Mekah, mendapat penolakan, berpindah ke Madinah. Di Madinah disambut. Kemudian terbangun kehidupan di Madinah. Kemudian memberikan lagi kehidupan ke Mekah. Akhirnya dibukalah kota Mekah. Kota Mekah ya. Nah, sehingga dua kota suci ini, Mekah dan Madinah ini, terbangun kehidupan masyarakat. Terbangun kehidupan masyarakat Mekah Madinah, terbangun kehidupan masyarakat Mesir, kehidupan masyarakat Syam, kehidupan masyarakat Yaman, sampai ke seluruh dunia. Sampailah ke negeri kita Nusantara. Nah, kita berharap suasana seperti itu bisa mudah-mudahan bergerak juga di Riau ini. Ada kehidupan di Riau, kemudian Riau nanti akan membangun kehidupan dunia luar umpamanya, karena sifat Al-Quran itu kan mendunia. Nah, berarti bersama dengan yang sifatnya mendunia akan mendunia. Satu lagi umpamanya, kita tak perlu risau bila anak bersama dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebagai nur, sebagai cahaya. Kita memerlukan cahaya. Untuk melihat sesuatu kita perlu cahaya. Seperti sekarang ini pula, kalau tak adalah cahaya lampu di ruangan kita ini, tak nampak muka kita ini. Ada kamera pun tak masuk muka kita ke dalam kamera, karena ada cahaya. Nah, Al-Quran inilah yang menampakkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, menampakkan yang baik itu baik, menampakkan yang buruk-buruk, menampakkan yang halal-halal, menampakkan yang haram-haram, menampakkan jalan menuju surga, menampakkan jalan nampak jelas semua dengan Al-Quran. Nah, ketika anak bersama dengan Al-Quran, maka anak ini adalah yang dinanti sebenarnya. Nah, dalam menjalankan kehidupan mereka. Nah, maka sebenarnya kita tak perlu risau. Bila anak sudah bersama dengan Al-Quran, anak bisa pergi jauh, sejauh-jauhnya. Dan mungkin tak ada batasnya. Nah, ini yang mungkin perlu kita pahami bersama. Jadi, adalah keberuntungan besar sebenarnya. Ketika gerakan Al-Quran ini kita bawa bersama-sama, kemudian kita bantu bersama-sama. Nah, di sini ini bukanlah kerja sendiri-sendiri. Ini tak bisa dikerjakan sendiri. Maka Pak Gubernur dibantu oleh anak-anak muda yang luar biasa. Nah, Dr. Satria meskipun bukan di ulum syar'i, beliau ini di geologi kan, maka teringat pula kita yang maqari Quran yang di Madinah itu, bukan yang berlatar belakang kuliah usuluddin atau syariah. Syekh Abdullah Jarullah itu adalah seorang dokter perubatan, dokter medis. Tetapi beliau bersama-sama dengan para masyayikh, imam Masjid Haram, imam Masjid Nabawi, melestarikan Al-Quran dengan sungguh-sungguh, sehingga terjaga hingga ke hari ini. Maka kita berharap mudah-mudahan gerakan Quran yang melibatkan semua pihak. Nah, kita di sini Dr. Fahri juga bergabung di sini dari Kementerian Agama. Kemudian semua pihak di sini bergabung. Jadi dengan harapan, dengan kebersamaan ini rasanya tidak ada yang berat.
Ya, yang akan dari semua komponen yang terkait dengan ini dari keterlibatan ya. ada keterlibatan. Oke Pak Ustadz Mustafa. Sekarang saya beralih dengan ananda saya Satria Antoni. Tadi saya sangat tersimak ya dengan pandangan beliau bagaimana kalau anak-anak kita itu ke depan nanti di dalam dia memahami Al-Quran, kemudian bacaannya yang sudah mendapat pengakuan kesahihannya dan yang sudah mendapat sertifikat tadi itu ya. Artinya dia ini sudah memiliki orang-orang yang memiliki kompetensi ya dalam pemahaman dan mahir di dalam bacaan Al-Quran yang benar sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh sanad itu ya. Ini kan menciptakan suatu kondisi anak-anak generasi muda kita yang memiliki kesolehan spiritual. Ya enggak? Ini kan sulit sekarang di zaman sekarang kan. Bagaimana kesolehan sosial itu juga membawa pengaruh nanti terhadap kesolehan sosial. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak, membawa pengaruh bagi kehidupan. Nanti baik kehidupan pribadinya, kehidupan keluarga nanti apabila dia sudah keluarga, dan masyarakat dan sebagainya. Ini kan termotivasi nanti ini membawa pengaruh terhadap perkembangan pembangunan Riau ini. Ya enggak? Yang dikatakan oleh Pak Sumsuar bahwa kita perlu memacu ketinggalan Riau dalam segi pembangunan sosial kemasyarakatan, apalagi menyangkut pendidikan ya. Kemudian dengan perkembangan pergaulan yang sekarang luar biasa. Kira-kira apakah nanti dapatlah kepastian daripada anak-anak kita nanti ini kesolehan sosial itu terwujud dalam masyarakat? Itu Pak, ini Adinda Satria, silakan.